Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini sedikit berbeda dengan video-video saya yang lain. Kalau yang sebelumnya adalah mungkin kebanyakan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan dunia skripsi. Nah, kali ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa di semester awal. Jadi sebentar lagi, tidak lama lagi mahasiswa-mahasiswa baru itu akan memulai petualangannya di sebuah universitas atau universitas masing-masing di tempat mereka mendaftar. Bahkan dari beberapa universitas itu sudah melakukan orientasi ya atau proses penerimaan mahasiswa baru atau perkenalan mahasiswa baru di kampus masing-masing. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa di semester 1 ini? Jadi banyak hal sebenarnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di kampus ya, karena berbeda sekali karakter antara SMA sama universitas. Nah, yuk kita bahas apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa di semester 1 atau semester awal. Yang pertama adalah Anda, si mahasiswa, harus rajin masuk kuliah ya. Jadi harus memberikan kesan terbaik kepada dosennya ya, bukan hanya awal-awal semester saja atau awal-awal pertemuan, tetapi selama saudara menjadi mahasiswa, Anda harus bisa memberikan kesan terbaik ya kepada teman-teman, kepada dosen ya. Jadi Anda harus rajin masuk ke kelas ya. Anda juga bisa membuat atau mencatat ya jadwal perkuliahan, dosennya siapa, semacam itu. Jadi buatlah diri saudara itu berkesan di mata orang lain. Yang kedua adalah Anda harus mengenali karakter dosen pengajarnya ya. Jadi Anda kan akan ketemu ya dengan teman-teman baru, dengan orang-orang baru, dengan dosen-dosen baru. Nah, tentunya Anda belum tahu karakter dari masing-masing tersebut. Nah, terutama Anda harus mengetahui karakter dosen, karena ini yang akan mengantar saudara nanti untuk menulis, misalnya menulis skripsi atau bimbingan tentang kegiatan-kegiatan kampus yang lain, semacam itu. Jadi, kenali baik tentang karakter dosen pengajarmu ya. Kemudian yang ketiga, ini hal yang paling menarik ya, yang kebanyakan mahasiswa itu enggan, saya tidak mau seperti ini, adalah bergabunglah dalam UKM-UKM atau organisasi-organisasi kampus. Ini penting sekali untuk mengasah kemampuan soft skill saudara, untuk mengasah kemampuan kita bagaimana berorganisasi yang baik seperti apa ya, untuk mengasah kemampuan saudara juga ya berbicara di depan umum seperti apa. Jadi tidak ada canggung-canggungnya kalau kita misalnya tampil di depan orang itu ya, tampil di depan umum. Nah, ini yang kadangkala dilewati oleh sebagian mahasiswa. Jadi manfaatkan betul-betul ya, terutama ketika saudara mengikuti UKM-UKM ataupun organisasi-organisasi kampus. Itu baik sekali untuk kemampuan saudara di masa yang akan datang ya. Kemudian yang keempat ya, cari tahu bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa ya. Jadi pada dasarnya ya, secara umum universitas itu, semua universitas ya, hampir semua universitas itu memiliki yang namanya beasiswa ya. Hanya saja terkecuali mahasiswa-mahasiswa yang sejak semester awal sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah ya. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa dari semester awal, Anda bisa mencari tahu bagaimana cara kita bisa mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut ya. Jadi Anda tidak bisa langsung mendapatkannya di semester 1 ya. Biasanya nanti harus di semester 2 atau di semester 3, karena salah satu syarat dari beasiswa tersebut adalah nilai dari mata kuliah pada semester 1 dulu ya. Jadi untuk mengetahui track record saudara di semester 1 ataupun di semester 2 ya, itu yang harus saudara ketahui. Jadi cari tahu dulu sehingga Anda punya banyak persiapan untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut di semester-semester berikutnya. Kemudian yang kelima adalah
ikuti berbagai ajang kegiatan kampus ya, mulai dari kompetisi-kompetisi, kemudian seminar-seminar. Nah, ikuti semua itu karena itu akan bermanfaat buat saudara. Anda akan banyak mendapatkan ilmu dari kegiatan-kegiatan ajang-ajang kampus tersebut ya. Bisa mengikuti lomba lah, macam-macam lah. Tidak harus sesuai dengan ini ya. Misalnya Anda kuliah di bidang teknik, kemudian tertariknya di olahraga, ya tidak apa-apa ya. Anda bisa masuk di UKM tersebut ya. Jadi ikuti semua ajang yang ada di kampus-kampus. Kemudian harus bisa mandiri dan proaktif ya. Kunci suksesnya mahasiswa itu harus proaktif ya. Jadi kalau saudara bisa mandiri, bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri, kemudian bisa proaktif, itu akan membuat beberapa pandangan terhadap dosen terhadap mahasiswa itu akan berubah gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, ini yang ke-7, itu harus saudara bisa memperluas jejaringmu, memperbanyak teman, tidak terbatas pada teman satu kelas ataupun satu jurusan, tapi sebisa mungkin Anda harus bisa memperbanyak teman di luar kelas ataupun di luar jurusan tersebut. Ini penting untuk masa depan saudara. Siapa tahu nanti ke depannya ya, ketika saudara sudah lulus, ternyata teman saudara itu membutuhkan saudara untuk misalnya bekerja sama dan lain-lain semacam itu. Jadi perluas pertemanan, perluas jejaring, jangan hanya sebatas pada satu kelas ataupun satu jurusan ya. Rugi kalau Anda selama kuliah itu tidak berorganisasi ataupun tidak memperluas jejaring pertemanan ya, semacam itu penting sekali. Kemudian yang ke-8 adalah mulailah mencari mentor. Mentor itu yang nanti akan membimbing saudara ya. Anda bisa mencari mentor bisa dari kakak kelas ya, ataupun dari dosen-dosen ya, dari dosen-dosen yang menurut saudara itu bisa membuat saudara itu perkuliahan selama kuliah itu bisa berjalan dengan lancar, semacam itu ya. Kemudian yang ke-9, Anda harus membuat sebuah plan jangka panjang ya, rencana jangka panjang. Jadi dipikirkannya memang step by step ya. Semester ini saya harus lakukan seperti apa, semester 2-nya harus lakukan seperti apa gitu. Tetapi Anda harus punya plan sebelum masuk ke semester-semester berikutnya. Itu yang disebut dengan rencana jangka panjang. Jadi nanti semester depan itu saya harus mengambil misalnya mata kuliah ini. Saya misalnya semester depan itu harus mengikuti organisasi ini, harus mengikuti ajang ini. Nah, itu Anda harus punya rencana jangka panjang sehingga tidak ketika waktunya misalnya sudah masuk semester 2, Anda tidak perlu kaget lagi dengan itu karena Anda sudah memiliki rencana jangka panjang tersebut. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, ini adalah Anda harus bisa memaksimalkan media sosial untuk mengupdate informasi-informasi terbaru ya. Tentunya informasi-informasi yang dapat dipercaya ya, bukan informasi yang bersifat hoax ya. Jadi informasi yang bisa menunjang keberlangsungan pendidikan saudara. Nah, itu yang diperlukan ya. Misalnya, bagaimana sih kita membuat mengawali misalnya saya mau jadi jualan online atau reseller gitu ya, ataupun saya mau menjadi afiliasi pada sebuah platform gitu. Nah, itu Anda bisa pelajari, mengupdate segala informasi yang ada yang mungkin yang berkaitan dengan keilmuan saudara. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa di semester 1. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, nanti kita bisa ketemu pada tips-tips untuk mahasiswa yang di semester 2 ataupun tips-tips yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.